Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Wabil khusus daripada guru kita Al-Ustadz Fakhrul Razi beserta keluarganya dan segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dalam keadaan sehat afiah, panjang umur, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehat gak? Ngantuk gak? Hah? Ada CCTV yang ngantuk gak dapat makanan, siapin selampe aja, selampe. Ini ceramahnya nih, 3 arah nih, ke kanan, ke depan, ke kiri. Kira-kira enakan, oh belakang ada, Masya Allah. Nasi uduk habis. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, kita duduk malam ini. HP ketawa. Ini bukan ceramah nih, ngaji. Jadi jangan serius-serius amat. Tadi kita duduk bersama-sama, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita harus tahu hakikatnya. Ini bicara hakikatnya, belajar ilmu tauhid. Hakikatnya kita bisa berzikir, bisa berselawat, bisa duduk di sini itu karena Allah Subhanahu. Yang gerakin tangan kita siapa? Yang gerakin mulut kita siapa? Kalau Allah nggak izinkan mulut kita bicara, kalau Allah nggak izinkan tangan kita bergerak, berapa banyak orang nggak bisa bergerak tangannya? Dia usahakan cari dokter, kalau Allah belum izinkan bergerak, nggak bergerak. Beruntunglah kalian bisa duduk di sini. Ini Allah yang kehendaki kita bisa duduk di sini. Kalau Allah tidak kehendaki, biar di depan rumahnya dia nggak bakal duduk. Paham gak nih? Allah yang kehendaki. Begitu juga lisan kita berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang kehendaki kita untuk bisa berzikir, menyebut nama Allah. Allah yang katakan fadhkuruni adzkurkum. Allah yang katakan sebut oleh kalian nama aku. Kita sebut nama Allah dalam zikir kita, dalam tahlil kita. Yang Allah suruh sebut namanya. Sebut oleh kalian namaku, hai hamba-hamba Allah, adzkurkum, kata Allah, saya akan nyebut nama kalian. Allah sebut nama kita tidak tanggung-tanggung di hadapan malaikat. Pak, Bu, masih dengerin nggak? Kira-kira kalau ada orang hebat di Indonesia, nomor 1 di Indonesia, nyebutin nama kita di televisi, misalnya namanya siapa nih, Bapak Cecep, disebut oleh presiden di televisi, di istana, Bapak Cecep, wah, kira nggak kira-kira?
disebut sama orang hebat. Bagaimana yang nyebut Allah? Jadi hakikatnya kita bisa menyebut nama Allah, memang Allah yang kehendaki agar kita menyebut nama Allah, yang mana Allah akan nyebut nama kita. Paham ini? Jadi biar benar-benar nih, benar-benar kalau kita bisa nyebut nama Allah bukan lantaran kita punya perbuatan, tapi Allah yang kehendaki, Allah yang mau, bukan kita. Begitu juga bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita udah dengar, cepat aja dah, udah malam. Siapa orang yang berselawat kepada aku, kata Nabi, Allah akan berselawat 10 kali. Allah kehendak, Allah mau menyebut nama kita, mau berselawat, mengampunkan dosa-dosa kita, tapi Allah dahulukan juga kepada kita agar mulut kita nyebut nama Rasulullah. Paham gak nih? Paham gak? Paham gak? Allah mau nyebut nama kita, Allah mau berselawat sama kita sebanyak 10 kali. Maka Allah gerakan lisan kita untuk berselawat kepada Habibuna Muhammad. Paham? Tapi perlu diingat. Dengar gak? Apa? Kudu diingat. Dengerin nih, kudu diingat. Ternyata dari kita yang duduk di sini dari kapan? Dari jam 9, jam 8. Ternyata kita yang duduk di sini, duduk beramai-ramai, ternyata ada orang-orang yang Allah tidak kehendaki. Allah nggak mau nama disebut oleh orang tersebut. Paham ini? Ternyata di antara kita, gak usah nengok kanan kiri, gak usah nengok kanan kiri, muhasabah aja. Muhasabah, tahu gak muhasabah? Periksa diri sendiri. Ternyata ada orang-orang yang Allah tidak kehendaki namanya disebut. Padahal Allah katakan fadhkuruni, sebut nama aku akan sebut nama kamu. Ternyata memang Allah nggak mau nyebut nama dia. Dengan demikian berarti orang tersebut nggak pernah nyebut nama Allah. Di mana? Ketika ada sekelompok orang yang sedang berzikir, sedang berselawat, dia mulutnya mingkem. Tahu mingkem? Kagak nyebut. Siapa mereka? Tuh yang sibuk main HP. Ayo main HP dah. Ayo sekarang main HP. Allah memang gak kehendaki. Lagi ceramah dia sibuk main HP. Allah gak kehendaki kupingnya dengar nasihat dari Allah. Ini bukan saya yang ngomong. Saya cuma penyampai lidah. Semuanya Allah yang punya kehendak. Ini orang, kata Allah, ini orang gak pantas dengar nama Allah, gak pantas dengar nama Nabi Muhammad. Emang saya lagi cerita ngedongeng? Emang saya lagi cerita pos kota? Saya lagi cerita metro? Saya cerita RCTI? Bukan lagi cerita Nabi Muhammad. Lagi menyebut nama Allah. Tapi Allah gak mau orang ini dengar. Maka kupingnya dikunci, ditutup. Bukannya budek, bukan. Artinya apa? Masuk kuping kanan. Oh, masuk itu namanya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu masih masuk, bisa nyangkut. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Arti ketolak, sibuk main HP. Ketika dia sibuk main HP, gak tahu ceramah isinya apa. Ketika orang berzikir menyebut nama Allah, orang berteriak-teriak menyebut nama Allah, dia sibuk main HP. Tuh. Tolong lagi maulid, jangan sibuk main HP. Lagi tabligh akbar, lagi Isra Mi'raj, bahkan lagi di masjid, di musola, lagi khotib Jumat, sibuk main HP. Mending kalau kaya, mending
lihat obekan 1 miliar, obekan 2 miliar, kagak. Tuh HP bahayanya Pak, lebih dari narkoba, lebih dari rokok. Bayangin tuh, habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, HP dipegang. Kalau ngerokok kan masih entaran. Lagi maulid begini Bapak masih bisa nahan rokok, tapi HP kita jauh-jauh nggak ketemu, pas ketemu sibuk main HP. Tapi lagi jauh kayak orang dekat di HP. Ngumpul yuk ngumpul, tidak ngumpul main HP juga. Bener gak? Itulah HP yang jauh jadi dekat, yang dekat dari jauh. Hati-hati. Belum lagi Bu, Pak, HP di dalamnya, waduh, banyak judi online. Perhatikan gak anak-anak kita tuh di kamar lagi judi online atau tidak? Apakah kita perhatikan anak-anak kita pornografi di dalam rumahnya? Hati-hati loh. Di Indonesia hebat memang, selalu dapat urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 rankingnya. Hebat gak? Tapi kalau bola pernah, bulu tangkis, apa lagi nih? Tapi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 urutan gede-gede, ya korupsi, termasuk pengguna HP di masyarakat. Di dunia ini Indonesia termasuk yang nomor 1 di dunia. Antara 5 sampai 7 jam main HP-nya kalau dikalkulasikan dari pagi sampai malam sebelum tidur. Kalau direkap itu selama 5 jam nonstop. Kalau nggak percaya, buka di pelacak HP, ada di situ berapa hari, 1 hari ini berapa jam kita menggunakan HP, di situ ada tuh. Paham ya? Misalnya jam 7 5 menit, jam 8 1 jam, ini kalau dikumpulin itu 5 jam sampai 7 jam rakyat Indonesia bermain HP. Kira-kira kalau baca Al-Quran dapat 5 juz, itu yang pelan-pelan bacanya. Kalau bacanya cepat setengah jam, 1 jam 2 juz, berarti 5 jam 10, berarti 3 hari hatam Quran. Ada gak yang hatam Quran 3 hari sekali? Ada aki-aki main ini dia nggak main HP. Nih saya nggak main HP, nggak main WA, maka saya duduk bisa ngobrol, bisa bercengkrama, nggak sibuk main HP. Sebab kalau kita udah jauh-jauh nggak kenal, mau bersilaturahmi, mau ngobrol, saya sibuk main HP, nggak kenal kiri kanan. Coba lihat deh orang sekarang kayak zombie, apalagi di kereta. Nggak masing-masing orang Indonesia itu tujuannya, sehingga nggak ada rasa empati, nggak ada rasa kemanusiaan, sendiri-sendiri sudah. Pernah kan naik kereta? Apalagi zaman Covid, ngobrol nggak boleh. Kita sama bini kita ngobrol nggak boleh. Bayangin tuh. Emang semakin zaman memang direkayasa agar manusia-manusia ini akan nafsi-nafsi sendiri. Bahaya kita. Mana silaturahmi kita? Nih saya bicara yang hak nih, bicara yang hak. Nanti dikubur, tahu dikubur? Ini sebagian orang nggak percaya kubur nih, nggak percaya ada munkar dan nakir, nggak percaya ada azab kubur dan nikmat kubur. Padahal di kubur nanti ada berkata malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian ditanya, ma imamuka, siapa imammu? Kan suka teriak-teriak, Al-Quran imam. Kemarin waktu Al-Quran dilecehkan kalian teriak Al-Quran imam. Bohong. Yang ngomong begitu kalian bohong. Kalau HP lebih daripada Al-Quran kalian. Makanya Allah turunin untuk melecehkan Al-Quran, karena kita nggak sadar, nggak kembali kepada Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada pembacaan Quran, ada taklim Quran. Lihat anak-anak kita baca Quran bisa. Tapi jangan ngandelin anak, kuburan sendiri-sendiri. Anak pintar baca Quran, bapaknya gablek, tetap ditanya nanti dikubur. Emak-emak begitu juga. Anak doang suruh TPA, emaknya nggak bisa baca Quran. Biar bisa baca Quran. Ma imamuka, siapa imammu? Kata munkar nakir dikubur. Kita jawab Samsung imami.
Oh, nggak mungkin Al-Quran. Sekarang saya tanya jujur, setiap hari megang Quran nggak? Jangan baca, megang aja. Quran kita pegang aja pahala besar. Kita buka ngeliatin doang, ngeliatin. Tutup lagi, pahala. Pegang, lihat, tutup lagi, pahala besar. Tuh kita baca tadi, kalau artinya kata ngerti tuh tadi Ustaz Fahrul Razi pimpin baca Allahumma arhamna bil. Wah, Masya Allah, syafaat. Kita sering doa-doanya di situ, berilah syafaat dari Al-Quran. Al-Quran akan kasih syafaat kepada kita. Di kuburan gelap sendirian, nanti bacaan Quran yang kita baca, dia akan berwujud sebagai makhluk yang nemenin kita di kubur ketika kita sendirian. HP nemenin nggak? Enggak. Ayo kembali yuk Al-Quran. Coba HP-nya di cancel dulu sejam 2 jam aja, kurangin. Bukan nggak boleh main HP, kurangin. Bisa baca Quran minimal 1 ain, nanti nambah lagi bisa sampai 1 juz. 1 juz belum bisa 1 hari, 3-4 hari. Ini saya bicara begini karena Al-Quran nanti menjadi hujah buat kita. Baik atau buruk, Quran akan bicara kepada Allah. Quran yang kita bicara akan jadi makhluk yang akan berbicara kepada Allah. Ketika kita ngomong man imamuka, kata Al-Quran, bohong, pendusta, HP lebih dipegang daripada Al-Quran. Di burung darah, mungkin sepokin gue. Ya, mulai sekarang besok belajar yang udah bisa alhamdulillah, yang belum bisa yuk belajar Al-Quran. Pertama langkahnya belajar alif ba ta, duduk. Siapa yang bisa ngajarin datang, apalagi di sini ada Ustaz Fahrul Razi ngajarin anak-anak Al-Quran. Saya udah bapak-bapak, nggak ada malu ngaji, bikin kelompok. Kalau bahasa Indonesia aja ada paket A, paket B, paket C, belajar baca bahasa Indonesia bagus. Tapi kalian pentingkan untuk mengerti bacaan Al-Quran. Bikin dah paket A, paket B, paket C. Kok paket C tuh aki-aki yang belum bisa baca Quran biar bisa baca Quran. Share survei, itu survei anak-anak begini nih, banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Udah SMA, udah kuliah, alif wau dia nggak tahu, alif lempeng apa bengkok dia nggak tahu, a i u e dia nggak ngerti, babi bu dia nggak bisa. Kenapa? Karena buta huruf Bu, Pak, kalau orang buta bacaan Al-Quran, gimana bacaan Al-Fatihahnya bener? Coba. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, bagaimana Al-Fatihahnya bacaannya bener? Kalau bacaannya nggak bener, bagaimana sholatnya? Perhatikan nih, karena sholat baca surah Al-Fatihah itu wajib. Kalau surah bacaannya sunnah. Kalau nggak apal baca aja kuliah kulhu jadi. Tapi Al-Fatihah ini wajib. Baik sholat sunnah harus pakai Al-Fatihah, sholat duha, sholat ba'diyah, sholat gobliyah, sholat tahiyat masjid, sholat tahajud, tetap biar kategorinya sunnah, wajib baca Al-Fatihah. Jajal nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Apalagi sholat wajib, Al-Fatihahnya belentang-belentong, kagak bener, maka Al-Fatihahnya rusak. Ketika rusak berarti rukun sholatnya rusak. Kalau rukun sholatnya rusak berarti sholatnya tidak. Kalau sholatnya tidak sah, tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tanya diri kita, sholat jalan, sholat rajin, bahkan di masjid, bahkan di musola, bagus, alham. Berjamaahnya nggak tinggal,
tapi masih ngomongin orang, masih gibah, hatinya masih jahat, masih membenci, masih bermusuhan, belum lagi keingkaran yang lain, masih ngembat duit. Tuh ya Bu ya, benar gak Bu? Ibu-ibu nih Masya Allah nih ya, rajin nyari duitnya Bu. Nih bapak-bapak ya, anak-anak muda, kalau cari istri yang pinter nyari duit. Tuh, duit di mana aja diumpetin laki tahu. Namanya pinter nyari duit. Haram Bu ya, apalagi main ngambil-ngambil aja begitu. Sholatnya jalan, ngajinya jalan. Nah ini jadi perhatian. Yang bapak-bapak begitu juga, kalau lihat mukanya yang sering bohongin bini. Kalau urusan perempuan udah begitu dah. Nah kembali lagi, apa urusannya? Karena sholatnya tidak diterima. Kalau sholat nggak diterima, urusannya udah kacau. Kalau hubungan sama Allah udah jelek, apalagi hubungan sama manusia. Mau kehidupan kita baik, mau kehidupan kita langgeng, mau kehidupan kita berkah, perbaiki hubungan kita kepada Allah melalui apa? As-sholat. Dari mana mulainya? Belajar hukum masalah bagaimana wudhu yang benar, air biar kenal mana air mustakmal, mutanajis, air tohir mutohir atau air mutlak. Kemudian baca-bacaannya dibenerin, terutama aja baca Al-Fatihah, baca tahiyat. Tahu tahiyat? Kan selama ini kita dengar at-tahiyatul, at-tahiyatul, taknya dipanjangin. At-tahiyatul, kebanyakan dibaca dilagam-lagamin. At-tahiyatul, tak ditekan, padahal at-tahiyah, ya-nya yang panjang. Tasyahud itu hukumnya wajib bacaannya, salah nggak sah sholatnya. Apalagi niat ya. Ini anak saya sekolah Pak, anak saya nih sekolah di sekolah agama gitu seperti MI ya. Istri saya juga pernah ngajar di SDIT, itu bertolak belakang sama guru-gurunya. Kenapa? Taunya niat di luar ibadah, seperti wudhu niatnya di tangan. Gimana sholat? Padahal niat itu ketika kita basuh air di muka, wudhu ketika kita basuh air di muka kita niat nawaitu toharotali sholah, atau nawaitul wudhu, atau nawaitu raf'al hadasil asgor ketika melakukan pembasuhan muka. Kalau di tangan dia basuh, di muka dia nggak niat, tertolak wudhunya, berarti dia belum wudhu, dia sholat dilaknat sama malaikat. Jadi jangan anggap orang yang sholat itu Masya Allah, wow, Allah dicam fawailul, fawailul, fawailul lil musallin, neraka wel, celaka, neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Itu ada sambungannya, alladzina hum an sholatihim, mereka yang sholat tapi melalaikan ilmu-ilmunya, melalaikan waktu-waktunya. Sholat dohor di asar, asar di maghrib, itu yang sholat. Bagaimana yang gak sholat? Pikirin yang ibadah, yang sholat dilaknat sama Allah, apalagi yang kagak naudzubillah min dzalik. Jangan gampangin hidup di dunia, tapi kalau udah berusaha ngaji, duduk nuntut ilmu, paham ya, berusaha baik sama orang, mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini baik, asal jangan digampang-gampangin. Islam ini agamanya luas, enak, tertawa boleh, gak ada ngelarang, tapi jangan digampang. Ngaji yang penting. Saya ngasih tahu begini bukan keras. Kenapa? Kita ada kehidupan akhirat, ada kubur, ada adab kubur, ada nikmat kubur, ada akhir. Paham nih? Bukan nakutin yang hal, emang begitu. Cuma di dunia ini agama Islam luas. Bu, saya tanya, senam boleh gak? Senam boleh ame lakinya, pakai celana ketat telanjang boleh ame lakinya. Ame laki ya nggak pernah ya, makanya nggak harmonis.
Yang dilarang sama laki orang, pakai jilbab cakep tapi pakainya street, dia nungging-nungging di depan kantor kelurahan senam pagi. Lo banyakan laki pada nongkrong di situ. Haram nggak? Haram, bukan senamnya, karena pakaiannya. Tapi kalau pakaiannya dia begitu di depan suaminya, jangankan berpakaian, telanjang, halal toiban. Halal nggak? Halal. Ame siapa? Ame lakinya. Jangankan pakai celana, bugil, bukan jorok ini, halal. Makanya ibu-ibu mau diwarnain, warnanya mau pink, mau pirang, boleh gak? Boleh. Di rebonding boleh. Buat suami nggak ada ngelarang. Pakai celananya, beli celana kancut SpongeBob. Kali-kali mau girangin laki. Tuh Islam luar biasa. Ini kagak, paham nggak? Mau kondangan nih emak-emak, mau kondangan tuh kondangan ya, di depan kaca 2 jam ke ikan cupang, muter aja, lo lipin stik tebel banget udah, mana hitam kayak semur tahu, ngaca, wah masya Allah, wanginya masya Allah, 300 meter udah jalan wanginya masih kendus. Semuanya diwangi-wangiin, disemprot. Itu buat siapa? Buat orang, Pak. Bu, wangi ibu, dandan cakep buat siapa? Buat orang. Lah orang kondangan. Tapi giliran di rumah depan suami pulang kerja capek, di kantor banyak cewek-cewek yang dandan, pulang ngarepin bininya dan sampai rumah kayak kucing dapur. Pakai daster mana robek, BH pakai peniti, pas lakinya peluk lecet tuh laki ketusuk, mana tuh peniti karatan, bau bawang, paling naik bu remason. Tuh pada laki kita tahu begitu. Dibalik kalau mau jalan keluar pakaiannya biasa aja, tutup aurat biasa, yang nggak ngundang laki-laki buat lihat, nggak pakai make up. Tapi giliran ame suami dandan sebagus-bagusnya dandan. Kadang perempuan tuh cakep karena dandan buat orang, depan laki kagak dandan. Ada juga perempuan bilang, beb saya udah dandan, cuma laki plengosin mulu, tendang. Udah dicakep-cakepin. Nah akhirnya ada pepatah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Karena apa? Karena tetangga ngelihat kita cantik, Bu, di rumah kayak kucing dapur. Padahal yang suami lihat kucing dapur, lihat bini orang cakep, karena bini orang begitu juga keluar Nah akhirnya apa? Iman gak punya, lihat apa yang terjadi. Bini cakep di rumah diselingkuh, bini cakep di rumah selingkuh. Yang perempuan juga begitu, udah cakep-cakep lakinya juga tahu diri. Jangan abis nongkrong di pos ronda bau rokok, celana sobek, kagak cebok, deketin bini. Bener gak? Ini Islam ajarin, ada kitabnya Ugudul Jen, kitab suami istri. Istri tahu haknya sebagai istri kepada suami, suami tahu haknya sebagai suami kepada Bu, Islam semua ngajarin, apaan yang nggak diajarin? Semuanya diajarin, Pak. Nggak ada kecil pun nggak diajarin. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, gerakan kita tuh, napas kita semua diatur sama Islam. Bapak boleh tanya apa yang nggak diatur sama Islam? Cebok yang sendirian diatur, makan diatur, jalan kita aja diatur, apalagi ibadah yang kita ketahui. Tuh lihat ajaran Islam jadi luas, luar biasa. Cuma jangan digampang-gampangin. Yuk, momennya sekarang di peringatan Maulid ini, ya, ini ada musola, kita ramaikan musola, terutama laki-laki untuk bisa sholat berjamaah.
Kemudian ada pengajian, alhamdulillah penuhi pengajian. Nih kira-kira nih dari sekian banyak orang kanan kiri depan, ambil setengahnya aja 50% bisa ngaji di sini. Ini orang sini semua kan? Mulai besok kalau ini maulid benar-benar berkah buat kalian, maulid sih berkah. Maulid itu berkah, tapi kalau berkah itu buat kalian datang besok bergerak, mau ngaji, nuntut ilmu, duduk sama Ustadz Fahru Rozi. Bener gak Ustadz ngajar? Bener? Kalau yang nggak bener berarti nggak pernah ngaji nih. Ya, kalau ngaji alhamdulillah. Kalau cuma maulid doang ketahuan, cuma nyari ke bu. Bismillah. Ada pengajian ibu-ibunya gak? Ada, datang ngaji bu, nggak lain tekad. Kita nanti di yaumil kiamah sendiri-sendiri bu, nggak bisa ngandelin laki, bawa amal soleh, mudah-mudahan bisa nolong laki kita. Yang bapak-bapak juga begitu ngaji, yang mudah-mudahan bisa nolong anak kita, bisa nolong istri kita. Yang anak muda begitu, yang anak-anak ngaji, yang mudah-mudahan bisa nolong ibu dan bapaknya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, untuk berselawat, tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita. Dan yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya diijabah, diterima oleh Allah Ta'ala. Bil khusus bisa berhaji, bisa berumrah. Dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita panjang umur dalam sehat afiah, terutama Al Ustadz Fahru Rozi beserta keluarganya, istrinya, mertuanya, orang tuanya, semua Allah panjangkan umur dalam nikmat, dalam taat, dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pada waktu yang akan ditentukan oleh Allah taala kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.